Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di Mr. Rahmat Channel. Saya kembali ditemani oleh Mas Taufik. Apa kabar Mas Taufik? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Alhamdulillah hari Kebetulan. ini pakai ijo-ijo nih. Warna Ya, surga, Masya Allah. Oke Mas Taufik, kita sekarang deket-deket ke penerimaan rapot sekolah nih Mas Taufik. Nah, biasanya kan sebelum rapotan ya guru disibukkan dengan ngoreksi ujian ya. Kalau kurikulum merdeka sekarang itu ya. namanya asas ya. Asas, asesmen sumatif akhir semester, lalu koreksi-koreksi input nilai rapot, jadilah rapot. Nah kemarin di TikTok kalau tidak salah itu viral tuh konten-konten guru-guru yang bikin nilai sulapan. Saya juga waktu lihat awalnya agak bingung, apa nih sulapan-sulapan. Ternyata katrol nilai. Jadi yang ditunjukkan tuh adalah nilainya mungkin 40, 35. Guru-guru tuh pusing biar di rapot nilainya jadi 70 kalau KKM-nya 70 atau 80 kalau KKM-nya 80. Nah, melihat itu gimana menurut Mas Taufik dulu? Eh, Sebagai guru ya, pernah pernah jadi guru juga, sekarang dosen gitu. Baik. Kalau kalau saya pribadi kaitannya dengan katrol nilai, saya meyakini bahwa di berbagai institusi pendidikan di sekolah itu ya kemungkinan besarnya hal itu ada potensi itu dilakukan. Ya, Karena nilai yang kemudian diperoleh oleh siswa itu tidak sesuai dengan KKM atau tidak sesuai dengan KKTP kalau di dalam learning of. kurikulum Merdeka itu namanya KKTP. Oh ya, Jadi sudah ada perubahan ganti berarti. namanya. Kriteria ketersapaian tujuan pembelajaran. Gitu. Ya, Ya, sama aja itulah beda istilah nanti ganti kurikulum lagi ya ya itu karena Prof. Abdul Muti udah inti mengisyaratkan tuh substansinya nanti itu. ganti tahun ajaran mau ganti kurikulum lagi. Ya, Iya. udah lanjut gimana gimana. eh Kalau saya pribadi menyikapi terkait dengan katrol nilai itu memang saya tidak semata-mata kemudian merubah nilai atau menyulap nilai yang awalnya 30 kemudian jadi sesuai dengan tadi apa KKM namanya atau KKTP lah nilai minimal. KKM atau PP itu nilai minimumnya. Pertama, memang saya tidak melakukan remedial yang lazimnya dilakukan oleh para guru-guru atau kawan-kawan sejawat saya itu saya tidak melakukan hal yang sama. Dalam Ya, artian gini, berdasarkan pengalaman ya ini ya. ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi kalau ketika saya mengajar waktu itu mengajar matematika, ketika saya mengajar matematika, kebetulan siswanya itu memang benar-benar tidak apa ya, sudah dilakukan berbagai upaya, sepertinya memang tidak ada perubahan yang signifikan. Sehingga kemudian saya berpikir kayaknya kalau misalnya diberikan remedial dengan cara yang sama yang Sama digunakan aja oleh para hasilnya. guru, Iya, sama aja bukan hasilnya ya. soal bukan soal ujian lagi, Iya, meskipun remet-remet juga. Jadi ya remet tingkat kuadrat kesulitan, ya. iya, tingkat kesulitannya awalnya 70 diturunkan jadi 50, diturunkan lagi jadi 30 dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira kalau misalnya kemudian secara teoritis dia tidak mampu, sampai kapanpun saya yakin siswa tidak akan bisa mencapai eh, nilai minimum itu yang Ya, diharapkan terus untuk apa mengkafal. apa yang dilakukan oleh Mas Taufik untuk Saya alternatifnya selain justru, remedial? ya, saya justru melihat potensi siswa. Misalnya siswa itu memiliki kemampuan menggambar eh, karikatur atau menggambar secara digital sehingga kemudian
saya meminta dia untuk membuat ukuran gambar mulai dari panjangnya, lebarnya, kemudian luasnya dan lain sebagainya itu dengan menggunakan gambar yang dia buat. Artinya, ketika dia membuat gambar tangan, maka panjang tangannya berapa, lebarnya berapa, dan seterusnya, sehingga kemudian itu lebih aplikatif. Artinya dia tahu, oh ternyata ketika saya belajar terkait dengan panjang, lebar, tinggi, yang kemudian kita hanya mengukur hal tertentu misalnya mengukur dengan menggunakan gambar. Kita kalau siswa disuruh mengukur gambar tuh misalnya kubus, Ya, itu artinya kayak saya bisa abstrak menangkap. sekali. Artinya dengan cara itu tercapai nggak KKM-nya? Karena kan tiap-tiap pelajaran tuh ada standar KKM-nya masing-masing. Kalau dipakai alternatif lain, tercapai nggak KKM-nya itu? Kalau saya melihat bahwa dengan cara yang saya lakukan semacam itu sudah bisa mengcover. Mewakili, Set- walaupun materinya mungkin berbeda ya, tapi dialihkan ke bakat yang lain. Nah, tapi gini eh, Mas Taufik, kalau saya, materinya tetap kita relate-kan. oke, kalau saya Mari sebenarnya kita ingin melihat kondisi itu dari tiga sudut pandang mungkin ya. Yang pertama, sudut pandang guru yang buat konten itu dulu mungkin, Mas Taufik. Mungkin nanti bisa dicek ya video-video viralnya itu. Karena kalau menurut saya pribadi, kurang pantas lah seorang guru yang notabene harus digugu, ditiru, ya kan? Sampai ada pepatah kunjuk guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ya kan? Sosok yang ya. ya dimuliakan di masyarakat dan sebagainya lah, walaupun gajinya masih banyak yang di bawah standar gitu kan. Tapi ya soal gaji ya nanti sesuai dengan kompetensi. Nah, artinya dengan mengumbar hal seperti itu kan seolah-olah mengumbar aib sendiri. Kalau itu benar ya, kalau yang Iya. dilakukan katrol nilai atau sulapan nilai itu benar, itu kan seolah-olah mengumbar aib sendiri yang harusnya itu dijaga. Seharusnya guru cari hal lain dong. Oh murid saya nggak mampu nih untuk ujian tertulis, ya udah dipakai cara lain kayak Mas Taufik tadi, misalkan dengan lisan, Ya. secara wawancara langsung. Mungkin dia ada kendala ketika menulis, ada kendala ketika membaca dengan tulisan kata-kata dan sebagainya, atau wawancara langsung mungkin dia bisa lebih paham dengan penjelasan guru, nah atau dengan cara lain, oh ini anak lebih psikomotorik ya lewat gerak-gerak dan sebagainya kan gitu kan. Kalau kita kembali ke gaya belajar anak kan ya kan ada yang audio kinestetik dan audio visual dan kinestetik kan seperti itu. Iya, Nah itu satu. Terus soal lainnya saya ingin melihat bahwa ya kalau tadi nggak pantas kembali lagi ke kompetensi guru ya. Kompetensi guru itu kan ada aspek eh, personal atau kepribadian, aspek sosial, eh, profesionalitas, dan pedagogik. Guru harus punya kompetensi dasar tersebut. Saya iya. menduga guru-guru yang membuat konten seperti itu jangan-jangan mereka kompetensi pribadi sosialnya ini belum lulus lah kasarannya. Bisa jadi latar belakangnya di rumah ternyata tidak membaur secara sosial. Kan sebenarnya diharapkan dari guru bermasyarakat seperti itu. Maka kalau dosen kan ada tridharma ya, ada kewajiban selain mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, guru walaupun tidak ada kewajiban pengabdian masyarakat, tapi di masyarakat ya dia harus harus berperan. Karena kompetensinya itu empat kan, pribadian, personalitinya harus baik, sosial di masyarakat berarti dong ini sosial tidak hanya ke rekan sejawat guru di lingkungan kerjanya, terus profesional sebagai guru harus profesional walaupun kadang gajinya tidak profesional karena banyak guru yang Iya. digaji di bawah UMR. Yang keempat, pedagogi, metode pengajaran, media, cara mengelola kelas dan sebagainya. Gitu. Gimana kalau menurut Mas Taufik? Ya, kalau kalau bicara terkait dengan profesionalitas, ya mungkin itu kan apa ya? Untuk mengukur profesionalitas itu dibilang subjektif dan objektif, sebetulnya ya objektivitas itu kan sebetulnya adalah subjektivitas. Ya, subjektivitas ilmiah lah. Ya, subjektivitas yang ilmiah gitu. Untuk kemudian mengukur seseorang profesional atau tidak profesionalnya memang ya dengan berbagai indikator lah.
Ya. Tapi kalau saya pribadi bisa jadi itu begini, guru mungkin sudah merasa lelah untuk melakukan yang namanya remedial dan kemudian hari ini yang memang saya Dikejar temukan, deadline juga ya. 3 hari lagi udah rapotan gitu kan. Ya, dikejar ya deadline. Nah, ini gimana lagi lelahnya lah. generasi hari ini itu kan generasi kalau di level SD itu masih generasi Z, generasi SMP juga masih generasi maaf, generasi SD itu sudah masuk generasi Alpha. alfa. Generasi SMP itu Z, SMA Z, yang kuliah juga Z. Nah, karakteristik dari generasi itu kan mungkin kalau hanya mengerjakan materi-materi pengetahuan yang bersifat kayak dasar gitu, kayak menganggap bahwa sesuatu yang tidak begitu penting. Ya. Karena apa? Mereka sudah bisa menanyakan kepada ChatGPT tanpa harus kemudian berpikir panjang gitu kan. Padahal ketika dia sekolah, yang harusnya dipikirkan itu adalah bagaimana berproses, bukan bagaimana secara instan kita mengetahui Iya, sesuatu. ya nggak sampai sejauh itu. Faktanya nggak lulus KKM atau KKTP nih. Nilai Iya, minimalnya aja tidak tercapai dalam ujiannya ya, gitu loh. dan kan gini, Akhirnya guru harus mungkin mengkatrol gitu. jadi karakteristik siswanya juga mungkin malas-malesan, gurunya sudah berusaha untuk memberikan remedial, terus kemudian remedialnya itu masih remedial yang sifatnya ya mengerjakan soal lagi, mengerjakan soal lagi, mengerjakan soal lagi. Nah, seharusnya ada berbagai metode pembelajaran yang bisa dipergunakan atau strategi pembelajaran. Ya, makanya tadi Misalnya, yang saya katakan ya dengan cara lain ya, dengan cara iya, lain. misalnya project based learning atau problem based learning, misalnya ada hal tertentu lah, entah apapun itu. Nah, itu kan kemudian bisa direlatekan gitu. Misalnya kayak materi apa FPB, KPK, atau materi katakanlah di level SD itu materi pecahan misalnya Ya, dengan eh ya dengan makanan atau hal-hal tertentu lah gitu kan ukuran-ukurannya dan lain sebagainya. Artinya memang kalau pembelajaran itu hanya basisnya teori kemudian karakteristik siswanya itu secara real ini nih fungsinya untuk apa sih aku belajar ini gitu kan. ya. Sehingga kemudian dia oh ternyata ketika aku belajar ini tuh fungsinya untuk ini sehingga kemudian ada timbul antusiasmenya belajar karena ini nanti fungsinya tuh untuk ini gitu. Jadi Nah, ketika kemudian ini misalnya disangkut pautkan dengan aktivitas di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin iya itu tugas betul. guru di dalam apersepsi ya kan guru ada eh, ketika membuka pembelajaran ada apersepsi itu yang memang tujuannya mengaitkan kehidupan sehari-hari dengan pelajaran yang akan diajarkan nanti gitu ya. Oke, nah Iya. Mas tapi kembali lagi ke soal tadi nih, katrol mengkatrol nilai. Sebenarnya tadi kembali lagi lah, pantas nggak sih seorang guru seperti itu mengkatrol nilai? Kalau kemudian secara objektif mengkontrol nilai itu dengan adanya tugas tambahan, meskipun tugas tambahannya ya kita sebut sebagai remedial, tapi dengan teknik yang berbeda, itu sah-sah saja. Tapi kalau Ya, kemudian langsung sulapan ya. dirubah, Itu nggak disulap, wajar. nanti satu penilaiannya nggak objektif. Kedua, Ya, yang nilainya bagus ya stuck dalam kondisi itu. Misalnya yang 80 akan kemudian posisi 80, yang 30, 40, 50 menjadi naik. 75. Ya, Ya jadi harusnya kemudian yang 80 juga ada tambahan lah nilai yang lain gitu ya. Oke, ya, 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 saya rasa itu mungkin Mas Taufik. Mungkin nanti kita akan diskusi lain kalau tadi melebar ke tentang siswa ya. Kita akan diskusi lain ke ya, soal siswa. Yang jelas ya katrol mengkatrol nilai pantas nggak pantas ya nanti dikembalikan lagi ke cara guru tersebut mengkatrol nilai ya. Legal atau tidak legal, pantas tidak pantas ya kan. Kalau yang dilakukan memang juga melihat nilai dari anak tersebut ya, nilai yang lain selain mengerjakan ujian tersebut ya boleh-boleh saja kan. Anak keseharian juga dinilai tuh dari ulangan iya, harian,
nilai-nilai seharian, bagaimana dia di kelas. Oh ternyata ada hal lain yang bisa dinilai itu bisa jadikan tambahan gitu ya. Itu mungkin Mas Taufik, terima kasih sudah menemani saya diskusi pada hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain Siap, siap. kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.